Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas B Indralaya izin memperkenalkan diri. Saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Rahmat Robiatma. Perkenalkan, saya Sofran Maulana. Perkenalkan, nama saya Ansar Amin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamil. Saya Viko Kristen Irawan. Perkenalkan, nama saya Jerry Jazasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang aktivitas penambangan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang aktivitas penambangan, yang dimana aktivitas penambangan tersebut biasanya tahap awal yang dilakukan yaitu land clearing, dimana land clearing ini biasanya dilakukan alat mekanis seperti bulldozer dan ekskavator. Biasanya menggunakan ekskavator itu karena lahannya perbukitan, kalau lahannya datar biasanya digunakan bulldozer. Terus tujuan dari land clearing tersebut untuk membersihkan area tambang tersebut. Setelah dilakukannya land clearing, tahapan selanjutnya yaitu melakukan topsoil removal, yang dimana topsoil removal itu digunakan untuk mengambil tanah pucuk atau tanah penutup yang masih mengandung unsur hara. Kemudian topsoil removal itu bertujuan untuk menyimpan tanah pucuk atau tanah merah tersebut ke bank soil, yang dimana dari bank soil tersebut tanah itu akan digunakan kembali pada tahap reklamasi atau revegetasi pada tahapan akhir penambangan. Setelah topsoil diangkat, itu selanjutnya dilaksanakan pengupasan overburden atau pengupasan tanah penutup. Nah, di mana overburden ini melapisi cadangan batu bara. Tujuan dari pengupasan overburden itu sendiri adalah untuk mengekspos cadangan batu bara agar dapat diakses. Nah, kemudian setelah pengupasan batu bara itu akan dilakukan overburden hauling, atau overburden itu akan diangkut ke tempat pembuangan khusus yang dinamakan dengan disposal. Baik teman-teman, selanjutnya ke dalam proses aktivitas yaitu namanya coal getting. Di mana coal getting ini dimulai dengan coal cleaning, di mana membersihkan dari batu pek di batu bara. Biasanya alat yang digunakan dalam coal cleaning ini ialah ekskavator, seperti yang kami lihat di perusahaan KPP, yaitu Kalimantan Prima Persada. Setelah dilakukan coal cleaning, yang batu bara yang sudah bersih tadi, biasanya dilakukan coal ripping, di mana coal ripping ini ada 3, free digging, ripping, dan juga blasting. Ini tergantung tingkat kekerasan teman-teman. Di mana free digging ini biasanya kekerasannya itu lunak, atau biasanya langsung diambil aja menggunakan ekskavator. Ataupun yang kedua yaitu ripping, di mana ini untuk menggerus batu bara yang tingkat kekerasannya sedang, yang biasanya itu di bawah 40 megapascal. Penggerusan ini menggunakan alat yang namanya bulldozer, di mana bulldozer ini itu menggunakan alat spesial bulldozernya yaitu ripper, teman-teman. Dan juga tingkat kekerasan yang tinggi itu menggunakan blasting, teman-teman. Di mana blasting ini biasanya batu bara itu tingkat kekerasannya ya di atas 40 megapascal, teman-teman. Dan setelah digunakan aktivitas coal ripping, lalu akan dilanjutkan coal loading, teman-teman. Di mana untuk mengambil si batu baranya itu. Dan coal loading ini itu ada 2 pola pemuatan, di mana top loading dan juga bottom loading. Apa sih perbedaan dari top loading dan juga bottom loading itu, teman-teman? Jadi top loading itu biasanya dari alat angkut dan juga alat muat, itu posisinya alat muat tadi itu sejajar di atas pesel. Dan kalau misalnya pola pemuatan bottom loading, itu alat angkut dan juga alat muat itu sejajar bannya. Baiklah, selanjutnya yaitu coal hauling. Coal hauling ini merupakan kegiatan pengangkutan batu bara dari front loading menuju ke stockpile. Nah, setelah di stockpile akan dilakukan penimbunan. Penimbunan ini merupakan kegiatan untuk menimbunkan batu bara di daerah seperti stockpile, stockroom. Kemudian setelah batu bara dumping, adapun metode yang digunakan, yang pertama ada side dump, kedua ada rear dump, dan yang terakhir ada bottom dump. Untuk side dump ini merupakan metode penimbunan yang dimana bucketnya mendorong ke samping, sedangkan untuk rear dump ini mendorongnya ke belakang. Yang terakhir untuk bottom dump akan melewati bagian bawah vessel tersebut. Baiklah, selanjutnya masuk ke pembahasan aktivitas penunjang pertambangan, di mana di sini ada yang namanya perawatan jalan tambang, di mana kegiatan memperbaiki dan menjaga kondisi jalan hauling agar tetap aman
kuat dan rata untuk dilalui oleh alat output. Biasanya menggunakan 3 alat penunjang utama, yaitu ada motor grader, bulldozer, dan compactor. Di mana bulldozer digunakan untuk mendorong material di jalan, ada motor grader untuk meratakan material yang ada di jalan. Setelah diratakan dan didorong oleh motor grader dan bulldozer, selanjutnya dipadatkan oleh alat yang namanya compactor. Selanjutnya masuk ke penyusunan bahan bakar, di mana proses penyusunan solar atau diesel untuk alat output, alat berat seperti excavator, dump truck, bulldozer, motor grader, dan lain-lainnya yang diisi di tempat fuel station. Di mana kegiatan ini harus memenuhi yang namanya standar A3 agar tetap aman dari yang namanya kebakaran dan limpahan. Untuk selanjutnya ada dari penyiraman jalan. Penyiraman jalan berfungsi untuk mengendalikan debu yang dihasilkan oleh aktivitas hauling dan alat berat lainnya. Debu yang berlebihan itu bisa mengganggu jarak pandang operator dan bisa polusi lingkungan juga. Jadi untuk menanganinya kita bisa menggunakan dengan water truck. Terus ada tower lamp, yang dimana tower lamp ini bisa memberikan penerangan terkhususnya buat malam hari, buat menunjang aktivitas penambangan waktu malam hari. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang aktivitas penambangan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.